warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama Jaki Studio. Apa kabarnya nih? Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selama menjalankan puasanya, mudah-mudahan semua amal ibadah kita hari ini terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagi yang kurang sehat atau misalnya dalam keadaan sakit, cepat sembuh ya semuanya. Dan yang paling penting, dalam keadaan masa kita yang sekarang ini, dalam masa pandemi corona, tetap jaga kesehatan kita dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Dan yang paling penting, jika kita ingin keluar, ingin berpergian, jangan lupa pakai masker. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi kepada kalian semuanya tentang salah satu subgenre lah dalam produksi film, dalam film. Baik, pernah dengar nggak sih teman-teman dengan yang namanya film omnibus? Kalau belum, sebenarnya film omnibus ini adalah film yang memiliki beberapa cerita yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu tema yang sama. Misalnya filmnya memiliki 4 atau 5 cerita, tetapi temanya sama, cinta semua. Bisa jadi filmnya itu cerita pertamanya tentang orang yang patah hati, kemudian kedua orang yang kasmaran, atau yang ketiga orang diselingkuhin, atau pokoknya semuanya tentang temanya sama, menjurus ke arah cinta gitu. Dan sebenarnya banyak sekali film-film, terutama film Indonesia yang menggunakan subgenre omnibus ini. Nah, kali ini aku akan rekomendasikan beberapa film omnibus untuk kalian bisa nikmati di rumah ya. Nah, beberapa film omnibus itu seperti apa aja? Langsung aja, ini dia rekomendasinya. Baik, film pertama berjudul Kuldesak. Kuldesak ini salah satu film yang cukup fenomenal loh. Nah, kalau kalian belum tahu, film Kuldesak ini dianggap sebagai salah satu film yang memicu kebangkitan perfilman nasional. Karena film perfilman Indonesia atau perfilman nasional sempat mati suri pada era tahun 90-an. Nah, film ini sendiri ini disutradarai oleh 4 sineas yang saat ini pasti kalian tahu deh siapa saja mereka. Di antaranya ada Mira Lesmana, Riri Reza, Nante Agnas, dan Rizal Mantovani. Menurut JB Kristantoni, seorang penulis buku katalog film Indonesia dan juga mantan jurnalis Kompas, mengatakan kalau film ini memiliki struktur cerita yang berbeda dan belum pernah ada di film-film Indonesia sebelumnya. Dari segi pembuatan, film ini dibuat secara independen, bahkan sembunyi-sembunyi dari pantauan Departemen Penerangan saat itu. Pembiayaannya dilakukan mandiri loh. Bahkan semua kru dan pemainnya tidak ada yang dibayar. Jelas ini adalah salah satu film yang cara produksinya tentu saja berbeda dari produksi-produksi film Indonesia yang lainnya. Film Kuldesak sendiri nih dirilis pada tanggal 27 November 1998. Pertama kali diputar di 3 bioskop Jakarta. Lalu mulai membuka jadwal tayang di kota-kota lain seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kemudian, ia berhasil meraup 100.000 penonton, dan angka ini termasuk dalam box office pada masanya loh. Baik, kita lanjut ke film kedua, yaitu film Berbagi Suami. Film Berbagi Suami disutradarai oleh Nia Dinata dan Riris pada tahun 2006. Film ini terdiri dari 3 cerita berbeda, yaitu cerita yang mengangkat tentang 3 orang perempuan yang memiliki persoalan yang sebenarnya sama, yaitu permasalahan atau persoalan dengan pasangan atau suami mereka yang melakukan praktik poligami. Film ini memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan membawa isu sensitif atau isu tentang poligami, kekerasan perempuan, dan sebagainya, namun tidak diceritakan secara berat. Justru malah diceritakan dengan gaya bercerita yang ringan, bahkan penuh banyak komedi. Nah, menurut saya nih, film dengan cara bercerita seperti ini, tepatnya seperti Berbagi Suami, dengan isu yang berat seperti itu, dengan penyampaiannya dengan ringan, ini akan lebih mudah diterima oleh siapapun yang menontonnya.
Dan jika kalian berkesempatan nonton, kalian akan melihat banyak sekali aktor atau aktris yang ada dalam film ini itu juga merupakan aktor dan aktris yang sampai sekarang masih berkiprah di perfilman nasional. Oke, kita lanjut ke film berikutnya, yaitu Jakarta Maghrib. Nah, Jakarta Maghrib adalah salah satu film omnibus Indonesia yang disutradarai oleh Salman Aristo dan rilis tahun 2010. Film ini memiliki berbagai macam cerita yang lebih mengutamakan latar ceritanya tentang Jakarta dan bagaimana orang-orang di dalamnya berinteraksi dan melakukan berbagai macam kegiatan pada saat mereka maghrib. Beberapa cerita yang ada di dalam film ini, misalnya ada Imam Cuman Ingin Nur, azan, cerita si Ivan, menunggu Aki, jalan pintas, dan Ba'da. Semua cerita-cerita tersebut sebenarnya tidak memiliki hubungan secara langsung. Namun, di akhir cerita, semua tokoh dipertemukan dalam satu titik. Hal yang paling unik nih menurut aku tentang film ini adalah salah satu ceritanya dalam film ini menggunakan teknik yang tidak biasa, yaitu menggunakan teknik pengambilan gambar one take atau satu kali pengambilan gambar. Nah, bagi kalian penasaran, langsung aja cari filmnya dan buktikan sendiri. Baik, berikutnya ada film dengan judul Dilema. Dilema adalah film Indonesia dengan subgenre omnibus yang rilis tahun 2012. Nah, kalau tadi ada Jakarta Maghrib yang menghadirkan Jakarta lewat maghribnya dan dituturkan secara ringan, bahkan ada komedinya. Nah, film Dilema ini justru sebaliknya. Film ini mengisahkan Jakarta menjadi kota yang mempertemukan berbagai karakter, takdir, kebaikan, kejahatan, cinta, bahkan ambisi. Jadi terkesan gelap ya teman-teman. Ada beberapa tokoh dalam cerita ini mendapatkan kesuksesan, tapi lebih banyaknya mendapatkan kegagalan atau ceritanya berakhir sedih. Tanpa disadari, karakter-karakter penghuni kota Jakarta terhubung dalam garis lurus takdir yang saling berhubungan dan menghadapkan mereka pada dilema batin yang menjebak diri mereka masing-masing. Nah, adapun beberapa cerita dalam film ini, diantaranya The Big Boss, The Officer, Rendes Foes, The Gambler, dan Garis Keras. Hampir sama dengan Kuldesak, film Dilema juga memiliki cerita yang berbeda dan disutradarai oleh sutradara yang berbeda-beda juga. Baik, untuk film omnibus rekomendasi yang terakhir, yaitu Recto Verso. Nah, Recto Verso ini sendiri sebenarnya diangkat dari novel yang ditulis oleh Dewi Lestari dengan judul yang sama. Recto Verso resmi rilis tahun 2013. Di dalam filmnya sendiri ada 5 cerita nih. Yang pertama ada Malaikat Juga Tahu, Firasat, Cicak di Dinding, Curhat Buat Sahabat, dan Hanya Isyarat. Sebenarnya beberapa film Indonesia banyak juga nih yang menggunakan subgenre omnibus dengan tema cinta. Tapi film ini memiliki keunikan tersendiri, di mana ceritanya ini lebih mendekatkan kita kepada perasaan suka, duka, sekaligus memaknai cinta. Mungkin bagi teman-teman yang sudah pernah baca novelnya, pasti penasaran, seperti apa sih kira-kira kalau cerita ini divisualkan dalam bentuk film. Oke teman-teman, itu tadi beberapa rekomendasi film omnibus untuk kalian semua bisa nikmati di rumah gitu ya. Dan ada beberapa hal nih bisa kita simpulkan. Yang pertama nih, Kuldesak adalah salah satu film yang menjadi kebangkitan perfilman nasional setelah Mati Suri di era tahun 90-an. Kemudian yang kedua, dalam film omnibus itu tidak harus memiliki tema yang sama. Bisa jadi
film tersebut memiliki latarnya yang sama, misalnya kayak Jakarta Maghrib atau Dilema yang sama-sama menggunakan Jakarta sebagai fokus cerita, tapi tetap ceritanya berbeda-beda. Kemudian yang berikutnya nih, ada hal yang unik sebenarnya teman-teman, yang ketiga. Kalau misalnya kalian mempunyai scoop film pendek yang kisaran misalnya 10 atau 15 menit, jika film itu digabungkan, misalnya ada 4 film pendek yang memiliki cerita yang berbeda tapi memiliki tema yang sama, kalau digabungkan, kenapa enggak menjadi sebuah film panjang kan? Dan sebenarnya film omnibus ini bisa jadi peluang untuk pembuat film pendek yang ada di luar sana untuk bisa masuk atau terjun ke industri perfilman nasional, atau biasanya disebut film panjang ya, film bioskop gitu ya. Oke, teman-teman semuanya, itu tadi aku berbagi soal film omnibus, terutama film omnibus Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum pamitan, tidak lupa aku berpesan untuk teman-teman semuanya, jaga kesehatan selalu. Dan bagi teman-teman yang mungkin udah kangen nih pengen produksi, sabar gitu ya. Ya, kita tetap harus ikuti saran atau kebijakan dari pemerintah untuk tetap di rumah, jangan melakukan aktivitas yang berkerumun gitu kan. Tapi bagi kalian yang misalnya tetap pengen, yang teman-teman yang maksudnya kangen ingin melakukan kegiatan perfilman, ya salah satunya bisa nonton atau produksi film sendiri gitu kan ya. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi nanti di lain kesempatan dengan tema yang berbeda, pastinya di G-Vlog Jangki Studio yang akan membahas seputar perfilman ataupun karya audiovisual lainnya. Akhir kata, terima kasih. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.